Halo pecinta catur, tentunya di dalam catur itu adalah keunikan dan juga powerful, semuanya bisa terjadi teman-teman. Seperti yang akan kita simak pada partai kali ini, pertemuan Magnus Carlsen menghadapi pecatur 17 tahun dari Belarus, Denis Lajovic teman-teman, yang merupakan juga top performan di dalam percaturan dunia online. Tentunya pada event rutin Chess.com Title Cup Tuesday pada ronde yang ke-7. Kita langsung ke permainan. Magnus Carlsen mengawali langkah dengan pion ke-4, direspon oleh Denis Lajovic E5, kuda ke F3, dan kuda ke C6. Kita lihat teman-teman, tentunya mensupport sentral. Gajah ke B5 dipilih pembukaan Ruy Lopez, biasanya juga dengan Morphy Defense pion ke A6, tetapi kuda ke F6 dipilih oleh Denis Lajovic, ia memilih pertahanan Berlin. Pion ke D3 mensupport sentral. Gajah ke C5 saat ini, kita lihat manuver ke depan mempersiapkan rokade, memantau pion F2. Pion ke C3, selain juga untuk mendorong ke depan teman-teman pion, juga membuka ruang bagi gajah, di sini juga ke depan untuk rokade. Masing-masing pemain juga betul saja melakukan rokade sayap raja. Pion ke D5 langsung juga mengancam sentral, pertukaran terjadi, dan menteri menerima, tidak kuda menerima dimainkan. Karena apa teman-teman? Pion ini menghalangi juga kuda, sehingga menteri dibuat menerima karena tidak ada zaman ke depan dari kuda putih. Gajah juga langsung mengusir menteri dengan memainkan gajah ke C4, menteri kembali ke D8, dan B4 saat ini. Gajah mundur ke petak B6 adalah sebuah pilihan, mungkin ke depan juga disupport oleh pion membuka ruang apabila ke depan putih untuk terus menekan gajah. Tetapi hitam mempersiapkan gajah ke D6 walaupun teman-teman cukup kaku, tetapi mensupport ke depan pion, mungkin ke depan mendorong untuk juga memantau pion H2. Kuda ke D2 berlanjut, maka pion ke H6 saat ini menjaga petak penting G5. Benteng ke E1 mengancam pion, lalu benteng ke E8 menambah support terhadap pion. A4 saat ini kita lihat menguasai juga petak sayap menteri. A6 berlanjut, tentunya simetris kita lihat saat ini teman-teman. Menjaga juga petak B5 dan juga tentunya petak G5. Menteri ke B3 berlanjut memantau pion F7. Gajah ke E6 menawarkan, kita lihat bagaimana di baris ke E6. Dua kuda dan juga dua gajah ditempatkan. Kuda saat ini ke sentral untuk juga menawarkan kuda, mengancam juga gajah. Diselamatkan gajah sebagai pertahanan, gajah mundur ke F8, dan H3 saat ini menjaga peta penting G4. Akan tetapi ini sebuah kelemahan teman-teman. Coba Anda post video ini, apa yang dimanfaatkan oleh Denis Lajovic di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu menteri memukul pion saat ini terlihat mengorbankan menteri, sejatinya tidak, dan dimainkanlah saat ini kuda memukul kuda tempo skak untuk membuat pion hitam bertumpuk. Seperti ini teman-teman, di dalam pose seperti ini apabila dicoba, misalkan gajah menerima menteri, idenya gajah juga simpel menerima menteri teman-teman, maka mendapatkan pion saat ini yang cukup penting bagi putih yang memberikan keunggulan bagi hitam. Dan kita kembali di dalam posisi seperti ini. Tentunya kuda memukul kuda melakukan skak, pion menerima, gajah memukul gajah, dan tentu benteng saat ini menerima. Berlanjut benteng ke D1 langsung mengancam menteri. Menteri ke G6 juga mengepin pion sehingga langkah kuda ke petak H4 mengancam menteri. Juga mensupport pion adalah sebuah rekomendasi. Tetapi gajah ke E3 dipilih oleh Magnus Carlsen. Dan salah satu langkah inti dimainkan hitam F5 untuk ke depan menekan gajah maupun menekan kuda. B5 saat ini melakukan counter attack mengancam juga kuda, dan kuda ke A5 tempo mengancam menteri. Menteri ke D5 lalu tentunya berlanjut F4 teman-teman, mengancam gajah. Dan sebelum menyelamatkan gajah, kuda menerima pion mengancam menteri, dan di sini menteri menghindar. Apa yang terjadi jika bang ditemukan juga atau dimainkan bahwa benteng saat ini memukul kuda dengan harapan juga untuk mendapatkan dua perwira? Maka di sini tentunya menteri menerima. Memang terlihat gajah dan kuda akan bersaing dengan benteng, kualitas hitam pun masih lebih baik, tetapi Denis Lajovic tidak menyukai variasi ini. Kita kembali teman-teman, ia menghindarkan juga menteri untuk berpindah ke petak F5, lalu ke depan langkah selanjutnya mengancam gajah. Gajah ke D4 menyelamatkan diri, dan C5 teman-teman langkah kunci, dan di sini menteri mundur teman-teman. Karena apa? Apabila diterima, mengapa bang tidak en pasan misalkan saat ini? Maka yang terjadi kuda menerima teman-teman. Langkah selanjutnya kuda tidak bisa memukul kuda karena menteri akan mengancam menteri. Benteng ke depan aktif, gajah ke depan aktif, menambah tekanan. Jelas di sini pun keunggulan signifikan bagi hitam.
Kita kembali di dalam posisi menteri mundur sehingga berlanjut pion menerima gajah pertukaran, dan kita lihat di sini Denis Lajovic unggul 1 gajah. Benteng ke-8 saat ini meng-counter attack juga pion, maka benteng ke C1 berlanjut pertukaran pion A memukul pion B, begitupun dengan putih dan gajah ke G7 menekan kuda. G4 saat ini mencoba meng-counter attack, tidak mungkin end pasan karena menteri menerima menteri ke G5 menghindar, dan benteng ke C5 langsung juga mengancam menteri secara tidak langsung. Gajah langsung memukul kuda, pertukaran pion menerima, maka benteng memukul benteng, simplifikasi skak karena sudah unggul perwira tentunya menteri menerima, lalu tentunya B6 opsi terbaik. Apabila di dalam posisi ini juga teman-teman langsung bersemangat, misalkan juga apalagi dalam waktu singkat, kita lihat waktu ini langsung diterima pion teman-teman. Ini adalah langkah blunder yang membuat posisi kembali sebanding. Mengapa demikian? Karena jelas benteng memukul benteng, pertukaran langkah inti, menteri ke-8 skak, waktu yang sama mengancam kuda, jelas di sini pun kembali sebanding posisi. Kita kembali teman-teman, oleh sebab itulah bagaimana di sini Denis Lajovic terlebih dahulu mengancam juga benteng, tempo mensupport kudanya ke depan. Benteng melakukan skak, raja ke G7, menteri ke D7, mungkin ke depan juga untuk mengancam dari baris ke-7. Berlanjut menteri menerima pion karena juga sudah meninggalkan petak 8, menteri ke-8 saat ini, ancaman skak ke depan. Maka Denis Lajovic memberikan tekanan teman-teman, dimulai menteri ke-1 skak, raja ke G2, F3 skak saat ini, dan raja ke G3. Apabila diterima teman-teman pion ini, maka akan fatal ke depan, karena yang terjadi menteri melakukan skak, waktu yang sama mengancam pion, raja ke G3, menteri ke G1 skak, raja ke F3, benteng ikut membantu melakukan skak, raja ke E2, dipukul pion F2 skak, raja ke E3, menteri ke E1 skak. Kemanapun raja melangkah wajib tentunya ke file D, maka benteng ke D2 menteri akan tumbang ke depan. Sangat-sangat menarik teman-teman. Kita kembali di dalam posisi seperti ini. Tentunya dilanjutkan dengan raja ke G3 tidak diterima, tetapi ke depan dilakukan skak. Dipaksa juga putih untuk menerima pion teman-teman. Maka berlanjut menteri menerima pion H3 skak, raja berpindah ke F4, dilakukan skak, raja berpindah ke F3, dan setelah saat ini benteng ke F6 skak, raja ke 4, menteri ke F4 skak. Di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Selain menyerah, kita lihat waktu dari Magnus Carlsen juga sudah habis teman-teman. Merupakan sebuah comeback yang luar biasa yang dimainkan oleh Denis Lajovic. Apabila dilanjutkan kira-kira akan skakmat juga. Misalkan di dalam pos ini tentunya raja berpindah langsung ke D5 misalkan, maka dilakukan skak, raja ke E5 dilakukan skak oleh benteng, raja ke F5, menteri menerima pion F2 adalah skakmat. Dan tentunya dengan kemenangan ini memberikan kemenangan bagi Denis Lajovic menjuarai turnamen ini teman-teman, diikuti Hikaru Nakamura dan Alexander Botnik. Dan adapun akurasinya, ulasan permain dari komputer sebagai berikut. Magnus Carlsen memiliki akurasi 82,3% dan Denis Lajovic 90,5%. Kita masuk ke pembahasan puzzle. Dan coba lihat teman-teman posisi ini di mana sebelumnya putih memilih menteri ke C4 saat ini. Maka yang menjadi clue, hitam melangkah dan memenangkan permainan. Memang beberapa dari teman sudah ada yang menjawab benar. Selamat, yaitu memainkan benteng menerima pion A4 skak. Tentunya satu-satunya pion wajib menerima benteng. Poinnya ialah dengan menteri ke B6 skak. Apabila di sini menteri menutup teman-teman, maka simpel saja pion menerima. Raja berpindah ke A3, maka diakhiri menteri ke B2. Hasilnya adalah skakmat. Ini adalah solusinya, dan juga selamat menjawab puzzle-puzzle sebelumnya untuk kita ulas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.